Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Nah, kali ini saya mencoba nge-review Toyota Avanza tahun 2014 tipe G. Nah, ini mobil 7 seater yang fenomenal lur. Ada yang bilang mobil sejuta umat. Kondisinya masih oke banget lur. Nah, seperti ini. Nah, kita mulai dari bagasi dulu. Kalau kita lihat dari sisi bagasi, ini masih nyaman sebenarnya ya. Jadi ada 3 baris terakhir, baris tengah, dan depan. Sisi bagasinya seperti ini ya. Ini masih bisa lah buat koper ukuran sedang, 2 buah koper masih mumpuni. Jadi dia memiliki ruang bagasi yang sudah cukup. Nah, kalau misalnya kita ingin bagasi yang lebih luas, ini bisa kita lipat. Jadi pelipatannya sih dia sudah seperti ini, bisa kita lipat dan dilipat ke depan seperti itu teman-teman. Ruang bagasinya. Oke, mobil sejuta umat yang terkenal irit dan bandel. Penggerak roda belakang bermesin 1300 cc. Nah, ada varian lagi, varian Veloz, yang membedakan adalah dia punya body kit sebelah sini. Kemudian model bemperan juga lebih sporty untuk yang Veloz, dan memiliki mesin yang lebih besar, yaitu 1500 cc. Ini tipe G. Tipe G itu dia 1300 cc. Nah, untuk ke baris belakang, cara pelipatannya ada di sini teman-teman. Nah, jadi aksesnya sangat luas. Kita coba ya. Oke, masih cukup lega untuk ukuran orang dewasa. Tapi kalau memiliki tinggi di atas 170, dia akan benar-benar mepet teman-teman ya. Seperti ini. Jadi ini lebih pasnya kalau dipakai untuk anak atau dewasa tapi memiliki tinggi badan di bawah 165, itu masih enak. Nih teman-teman, saya 163, ini untuk seperti ini. Ada sisa 3 jari mepet tapi. Nah, kemudian dia sudah double blower. Nah, double blowernya ini nyaman teman-teman. Dalam rasakan itu, dia dinginnya nyampe ke baris belakang. Ini yang menjadi kelebihan dari Avanza. Jadi dia double blower sehingga baris belakang juga dapat menikmati hembusan AC yang cukup dingin. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita tutup, oke, selesai. Nah, untuk di baris kedua, dia memiliki legroom yang cukup nyaman ya. Jadi sekitar 1 jengkal lah dari kepala ke atap. Kemudian ada sisa, oh iya, ini belum maju sih ya. Mentok paling maju segini ya, masih ada sisa sekitar 5 jari renggang seperti ini teman-teman. Ini untuk baris kedua. Nah, kemudian di baris kedua, di sini ada tempat penyimpanan. Cukup banyak teman-teman. Nah, ini bisa kita taruh botol air mineral di sini. Nah, kemudian di sini juga ada ya cup holder. Ya, di sini ada cup holder. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan. Entah mau ditempatkan tisu atau segala macamnya, bisa taruh di sini. Hand sanitizer bisa taruh di sini. Jadi biar kelihatan rapi teman-teman.
di sini. Jadi ruang penyimpanannya cukup banyak teman-teman untuk di sisi penumpang. Oh iya, di belakang juga ada cup holder, lupa tadi tidak dibahas ya. Jadi di bagian belakang juga ada cup holder kanan kiri seperti itu. Kemudian lanjut kita ke area sopir. Salah satu kelebihannya lagi itu adalah ground clearance teman-teman. Ground clearance-nya kita lihat, wow, sangat tinggi teman-teman. Ini yang memungkinkan Avanza bisa menjelajah di semua medan. Mantap. Nah, kita lihat teman-teman. Up. Kita sudah masuk di kokpitnya atau ruang pengemudi. Kokpit lah. Nah, jadi di sini ada ventilasi AC. Nah, kemudian ventilasi AC. Sebelah sana juga ada ventilasi AC. Kemudian di atas sini, ini ventilasi AC. AC-nya masih manual, kan seperti ini ya. Nah, kemudian ini tape ori. Audionya masih original teman-teman. Jadi dia pakai CD dan belum memiliki layar seperti itu. Nah, untuk tipe G, setirnya seperti ini. Dia tidak memiliki button di sini. Ya, tidak ada buttonnya. Button untuk audio. Kemudian dia sudah electric mirror, tapi belum retract. Electric mirror tapi belum retract. Untuk setirnya dia juga bisa diatur ketinggiannya sesuai kenyamanan si pengendara, seperti itu teman-teman. Tapi dia belum teleskopik, belum bisa maju mundurkan seperti itu teman-teman. Istilahnya apa ya, kalau tidak salah teleskopik mungkin. Maaf teman-teman kalau keliru. Nah, jadi dia bertransmisi manual, kayak remnya seperti layaknya mobil lainnya, transmisinya manual. Kemudian kisi AC-nya juga lengkap. AC-nya sangat nyaman teman-teman, sangat dingin. Artinya ketika kita setel di minim saja itu sudah cukup. Tapi kalau di siang hari mungkin membutuhkan suhu yang lebih rendah. Ini ada laci penyimpanan. Di sini cuma ada satu di sisi penumpang. Kemudian ini ada penyimpanan juga. Ya. Kemudian untuk koinnya bisa ditaruh di sini. Di sebelah sini juga ada. Ya, di sini ada penyimpanan kecil lebih. Nah, kemudian ini memang mengakomodasi kalau misalnya kita mau melaksanakan perjalanan jauh. Ada banyak tempat botol teman-teman. Ya, bisa kita taruh air mineral seperti ini. Maaf disensor. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ruang penyimpanannya cukup nyaman. Kemudian posisi mengemudi ini saya rasa cukup ergonomis. Ya, cukup ergonomis. Kemudian pandangan ke depan cukup luas teman-teman, cukup nyaman. Jadi pakai jalan jauh itu nyaman kalau dari segi pandangan ke depan atau ke arah samping, masih cukup nyaman teman-teman. Nah, menurut saya kelemahannya itu ada di suspensi teman-teman. Sebelum kita masuk ke mesin, kita bahas suspensi dulu. Jadi sepertinya kelemahannya itu ada di suspensi. Kalau menurut saya bisa dikatakan terlalu empuk, tapi pernya keras seperti itu. Jadi ketika melewati jalan bergelombang dia agak mantul-mantul, agak limbung. Kalau menurut saya seperti itu. Pernya keras, suspensinya, shock breakernya dia lembut. Akhirnya ketika ada gonjangan dia tidak bisa nahan. Menurut saya seperti itu. Kalau misalnya kita balik sistem suspensinya, pernya empuk, suspensinya keras, mungkin bandingannya lebih nyaman teman-teman.
begitu. Yang paling kerasa itu yang baris paling belakang. Kalau melewati jalan menggelombang seperti mantul-mantul gitu teman-teman. Ini kelemahan dari Avanza. Tapi kalau urusan daya tahan, menurut saya sih nomor 1 lah di kelasnya. Kita lihat sisi mesin, dia menggunakan VVT-i. Teknologinya VVT-i. Wah, maaf, kotor banget teman-teman. Sebentar ya, saya push dulu. Oke, ini ruang mesinnya. Dia sudah VVT-i DOHC 16 valve. Jadi di tiap silinder ada 4 katup. Ini teknologinya. Transmisi manual. Ya, mesin legendaris yang bisa dikatakan ini cukup bandel teman-teman. Kemudian untuk sektor kaki-kaki dia juga bisa dikatakan bandel. Untuk power steeringnya dia sudah menggunakan EPS, Electric Power Steering. Jadi sudah tidak menggunakan cairan lagi, tidak perlu menambahkan cairan minyak power steering. Ini teman-teman. Nah, yang membedakan dengan Veloz, dia itu belum airbag. Kemudian dia juga belum ABS. Ini yang saya review, jadi belum ABS. Pengeremannya ya, tapi cukup nyaman lah teman-teman. Sesuai lah dengan mobilnya, cc mobilnya, kemudian dengan berat mobilnya, itu pasti sudah sesuai dengan perhitungan semuanya. Ya, ini ruang mesinnya. Untuk konsumsi BBM ini cukup irit teman-teman. Saya pernah dari Pamekasan ke Batu itu cuma habis 250, tapi kondisi santai teman-teman. Ya paling ya sekitar 115 lah, 115 sampai 118 kalau luar kota mungkin seperti itu teman-teman. Ya kondisinya seperti ini, masih mulus, hanya saja kurang perawatan teman-teman. Ini nah, kita lihat dari sisi penumpang. Sisi penumpang sebelah kiri sopir. Posisi duduknya nyaman teman-teman. Jadi headrestnya itu menumpang kepala dengan nyaman. Ini bentuk headrestnya cukup nyaman teman-teman. Seperti ini, jadi ya berasa nyaman lah. Seperti itu tadi yang saya katakan, kelemahannya sepertinya di suspensi teman-teman. Jadi suspensinya itu kerasa mantul-mantul. Itu yang menjadi kelemahan Avanza kalau menurut saya. Tapi kalau fitur lainnya saya rasa sudah oke. Desainnya sudah oke lah menurut saya. Nah, versi seperti ini yang paling saya suka dari Toyota Avanza. Versi 2013, 14, 15 itu versi yang paling saya suka. Nggak ngebosenin. Seperti halnya desainnya itu timeless. Itu yang saya suka. Tapi lebih suka Veloz sih sebenarnya. Cuman harganya lebih tinggi kalau di sini. Mesinnya juga lebih bertenaga teman-teman kalau Veloz. Ya, oke lah, worth untuk dimiliki. Ketahanan oke, biaya servisnya oke. Kalau ini teman-teman, wah, bikin ngilu. Pajaknya bikin ngilu ini teman-teman. Oh ya, untuk pajaknya ini sekitar 2 jutaan. 2.500.000-an. Area Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Kalau yang belakang ini lur, wow. 3.400.000. Serem untuk tahun 2005 tuh. Oke, teman-teman. Segitu dulu reviewnya. Untuk kalau kita mau bahas yang lainnya, monggo di komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.